Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebelum membahas dikotom dan kunci determinasi, nah kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kita kan tahu makhluk hidup yang ada di dunia itu kan sangat banyak. Nah, jadi untuk mempermudah mempelajarinya, kita klasifikasikan makhluk-makhluk hidup tersebut dalam suatu kelompok-kelompok agar mudah. Pada awalnya, klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota-anggotanya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya dalam tingkatan kelompok klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Carolus. Berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup yang dimaksud. Mulai dari dunia atau kingdom untuk hewan, dan divisi, filum, bangsa, ordo, famili, genus, spesies atau jenis. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum. Kemudian, semakin ke bawah persamaannya, cirinya semakin khusus dan perbedaan cirinya semakin sedikit. Kita langsung ke contohnya ya. Ibu ambil contoh yaitu padi. Padi memiliki kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Perlu diketahui, selain menemukan takson, Carolus juga menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Nah, sistem ini digunakan untuk menuliskan jenis atau spesies setiap makhluk hidup. Contohnya, padi nama spesiesnya Oryza sativa. Dan Oryza sativa ini harus didasarkan pada sistem binomial nomenklatur aturan-aturannya. Yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata,
yaitu Oryza dan Sativa. Terdiri itu dari dua kata. Kemudian kata pertama adalah nama genus, yaitu Oryza. Lalu kata kedua menunjukkan spesies, yaitu Oryza sativa. Yang kedua aturannya adalah kata pertama diawali dengan huruf besar atau kapital, yaitu Oryza, O-nya yang besar. Lalu huruf kecil yang kedua dengan huruf kecil yang dituliskan. Contohnya Sativa, S-nya kecil. Yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah. Bahasa yang dilantunkan yaitu dengan cetak miring dan atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan spesiesnya. Jadi Oryza sativa ini merupakan bahasa Latin, bukan ditulis pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Dapat digunakan bercetak miring jika diketik atau digarisbawahi jika ditulis menggunakan tangan. Para ahli melakukan klasifikasi makhluk hidup dan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Nah, contoh kriteria tersebut pada klasifikasi tumbuhan adalah yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Lalu yang kedua, dilihat dari habitusnya. Apakah berupa pohon perdu atau semak? Lalu yang ketiga, berdasarkan bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempat, berdasarkan cara berkembang biak. Apakah dengan aseksual atau dengan seksual? Nah, pengklasifikasian tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat beberapa kriteria. Yang pertama, dilihat dari saluran pencernaan makanannya. Nah, hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi memiliki lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, dilihat dari kerangkanya atau skeleton. Apakah kerangkanya ada di luar tubuh atau disebut dengan exoskeleton, atau ada di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton. Yang ketiga, dilihat dari anggota geraknya. Apakah memiliki 2 kaki atau 4 kaki dan lainnya. Pembahasan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi kita bahas satu-satu dulu ya. Klasifikasi dikotom ini sebenarnya apa sih? Fungsinya untuk apa? Klasifikasi dikotom atau biasa juga disebut dengan kunci dikotom merupakan suatu cara yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup agar mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Ditulis dalam bentuk diagram. Langsung ke contohnya saja ya. Nah, misal kita akan mengkelompokkan beberapa tumbuhan yaitu kacang tanah, jagung, padi, dan rumput menggunakan kunci dikotom. Jadi kunci dikotom ini kita bisa buat. Nah, tadi kan kunci dikotom biasanya ditulis dalam bentuk diagram. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu nih nama-nama tumbuhan yang akan kita kelompokkan ke dalam satu kotak. Nah, kacang tanah, jagung, padi, dan rumput kita tuliskan semuanya. Kemudian kita buat cabang dari masing-masingnya. Nah, cabang yang pertama kita buat pernyataan ciri-ciri umumnya. Gitu. Jadi
Misalnya dalam tumbuhan ciri umumnya kita mau klasifikasikan berdasarkan mempunyai akar, batang, dan daun gitu ya. Jadi pernyataan yang pertama kita tuliskan kuncinya adalah 1A. Nah, kemudian kita buat cabang yang kedua. Kita buat cabang yang kedua, isinya dikotomnya atau pernyataan yang berlawanan. Jadi lawannya mempunyai akar, batang, dan daun itu apa? Yaitu tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Nah, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, kita tulis kuncinya 1B. Nah, perlu diingat, jadi yang namanya dikotom itu adalah pernyataan atau keterangan yang isinya berlawanan ya, berpasangan, sifatnya berlawanan. Jadi kalau mempunyai, lawannya tidak mempunyai. Kalau ada, lawannya tidak ada. Kalau sudah, lawannya belum, dan sebagainya gitu. Kemudian lagi kita lihat yang 1A tadi, mempunyai akar, batang, dan daun. Kita buat cabang lagi. Nah, cabang tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun itu ciri-cirinya apa sih? Biasanya ada 2 nih. Misal kita buat cabang yang pertama itu berbunga. Nah, berbunga kita tulis kuncinya adalah 2A. Tadi kan sudah 1, berarti ini kuncinya cabangnya 2A. Berbunga. Kita tulis cabang yang kedua adalah dikotomnya. Apa dikotomnya berbunga? Ya, tidak berbunga. Tidak berbunga, kita tulisnya 2B. Karena tadi berbunga 2A, berarti tidak berbunga 2B. Nah, lagi nih, misalnya lagi kita buat cabang lagi di bagian 2A. Nah, 2A kita kasih cabang yang pertama, tumbuhan berbunga ini biasanya ada juga nih yang tulang daunnya menyirip atau menjari. Ini pernyataan yang pertama. Nah, kita buat kuncinya apa nih? Udah 2, berarti ini kuncinya 3A. Nah, 3A tulang daun menyirip atau menjari. Setelah itu kita buat cabang yang kedua dari berbunga, yaitu dikotomnya tulang daun menyirip atau menjari. Jadi adalah tulang daun tidak menyirip atau menjari. Kita buat kuncinya 3B. Nah, untuk tulang daun menyirip atau menjari ini biasanya disebut dengan tumbuhan dikotil. Kita buat di bagian cabang selanjutnya 4A, dikotil. Kemudian lagi 3B kita buat cabang tulang daun tidak menyirip atau menjari, biasanya disebut dengan tumbuhan monokotil. Kita buat 4B. Nah, tadi masih tersisa yang 2B, ada tumbuhan yang tidak berbunga. Nah, tumbuhan yang tidak berbunga ini biasanya disebut dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kita tulis 4C, Pteridophyta. Kemudian lah kita lihat di cabang yang 1B, belum ada cabang ya, 1B kita buat cabangnya. Tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, ini ada 2 nih biasanya. Tubuh berupa talus. Nah, belum bisa dibedakan mana akar, batang, dan daun ya. Jadi tubuh berupa talus. Kita buat 1, 2, 3, 4 sudah ada semua. Kemudian kita buat sekarang 5A. Tubuh berupa talus, kuncinya 5A. Cabang yang selanjutnya dikotomnya tubuh berupa talus, berarti tubuh tidak berupa talus, 5B. Nah, cabang dari 5A kita buat 6A. Tubuh berupa talus biasa disebut dengan tumbuhan Talophyta, kita tulis. Nah, kemudian yang cabang 5B kita tulis 6B. Adalah tubuh tidak berupa talus, biasa disebut dengan tumbuhan Bryophyta. Kunci dikotom selesai kita buat, maka bisa kita langsung pakai kuncinya. Nah, data pada diagram kunci dikotom yang sudah kita buat nanti, ini bisa langsung menjadi kunci determinasi. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai dulu kunci dikotomnya. Nah, tadi tumbuhan yang akan kita identifikasi ada kacang tanah, jagung, padi, dan rumput. Kita lihat satu dulu, kacang tanah. Nah, kacang tanah ini memiliki akar, batang, dan daun atau tidak memiliki akar, batang, dan daun? Ya, jawabannya adalah memiliki akar, batang, dan daun. Maka kita bisa langsung tulis urutan kunci determinasinya adalah 1A. Mulai dari 1A. Lihat nih 1A, 1A cabangnya kemana lagi? Ke 2A dan 2B. Lihat 2A adalah berbunga dan 2B tidak berbunga. Kacang tanah memiliki bunga atau tidak? Iya, kacang tanah memiliki bunga, maka kacang tanah masuk di 2A. Kita tulis lagi nih kunci determinasinya adalah 2A. Nah, dari 2A lihat nih cabangnya ke 3A dan 3B. 3A tulang daunnya menyirip atau menjari, dan 3B tulang daun tidak menyirip atau menjari. Lihat nih tanaman atau tumbuhan kacang tanah, tulang daunnya bagaimana?
Iya, tulang daunnya menyirip ya. Jadi masuknya ke 3A. Lihat 3A, dari 3A masuk ke mana lagi? Ke 4A. Ke 4A berarti kacang tanah masuknya ke kelompok dikotil. Nah, mudah kan? Gitu. Lalu bagaimana untuk jagung? Sama saja cara menggunakannya. Jadi jagung termasuk 1A atau 1B? Ya, 1A ya, karena memiliki akar, batang, dan daun. Kemudian masuk ke lagi mana? Berbunga ya, jadi 2A. Kemudian kemana lagi? Dari 2A cabangnya ke 3A atau 3B? Ya, masuknya ke 3B karena tulang daunnya tidak menyirip atau tidak menjari. Dari 3B masuknya ke 4B, berarti jagung masuk ke kelompok tumbuhan monokotil. Nah, urutan kuncinya gimana? Urutan kuncinya berarti dari 1A, 2A, 3B, dan 4B. Begitu seterusnya cara mengerjakannya. Baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Kita buat kunci determinasi untuk hewan ikan bandeng. Langkah pertamanya, kalian lihat dulu ciri hewan pada nomor 1. Untuk determinasi hewan ikan bandeng, ciri pertama, apakah dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Ayo, menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Hewan ikan bandeng dia tidak menyusui anaknya. Jadi kalian tulis 1B. Setelah 1B, lalu lihat nomor yang ada di sebelah kanan ini. Ini kiri, ini kanan. Setelah 1B, lihat titik-titik ini, bukan kalian isi, tapi ini kalian meneruskannya. Jadi pertama, hewan ikan bandeng itu dia tidak menyusui anaknya. Lalu dia menunjukkan suruh melanjutkan ke 3A atau 3B. Ke 3A dan 3B. Ciri mana yang termasuk hewan ikan bandeng? Dia itu tubuhnya ditutupi dengan bulu atau tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu. Ciri mana yang menunjukkan hewan ikan bandeng? Ya, betul, yaitu tubuhnya tidak ditutupi dengan bulu. Ini ada di 3B. Jadi kalian tulis 3B. Lalu mengarahkan ke 5A dan 5B. Kita lihat ke 5A dan 5B. Hewan ikan bandeng itu dia cirinya bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip. Mana yang termasuk ciri-ciri hewan ikan bandeng? Bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip? Yap, iya betul, itu bergerak dengan sirip. Jadi berada di 5A. Kalian tulis 5A. Lalu selanjutnya mengarahkan ke nomor 6. Kita lihat ke nomor 6. Ternyata ikan bandeng itu termasuk ke Pisces ikan bandeng. Kalian tulis nomor 6. Nah, jadi kunci determinasi untuk hewan ikan bandeng adalah 1B, 3B, 5A, dan 6. Klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi terbagi menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom monera, protista, fungi, rantai, dan animalia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kingdom monera. Kingdom monera itu terdiri dari makhluk hidup yang bersel satu, yang memiliki struktur sangat sederhana. Berikut contoh-contoh
atau macam-macam kingdom Munira. Yang kedua ada kingdom Protista. Protista ini makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada 3 macam Protista. Yang pertama ada Protista mirip hewan, contohnya Paramecium. Yang kedua Protista mirip jamur, contohnya jamur lendir. Lalu yang ketiga Protista mirip tumbuhan, contohnya keglena. Yang ketiga ada kingdom Fungi. Kingdom Fungi ini tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrop. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-cirinya dia mempunyai inti sel. Inti sel tidak mempunyai klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah ke tempat. Lalu yang berikutnya ada kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini atau kingdom Plantae atau tumbuhan ini merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Mereka dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Lalu sel tumbuhan ini mempunyai dinding sel dan berkembang biak secara seksual dan aseksual dan tidak dapat berpindah tempat. Kingdom Plantae ini terdiri ada 3. Yang pertama ada lumut atau tumbuhan pembuluh. Yang kedua tumbuhan pakuan. Yang terakhir itu ada tumbuhan biji. Yang terakhir ada kingdom Animalia. Nah, kingdom Animalia ini atau hewan, ciri-cirinya bersel banyak. Dia tidak berklorofil. Cara makannya dia heterotrof atau memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel dan mempunyai atau dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kingdom Animalia ini terbagi menjadi 2 berdasarkan tulang belakangnya. Yang pertama yaitu vertebrata dan yang kedua avertebrata. Kingdom Animalia avertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama, lihat pada gambar di layar Anda. Yang pertama ada kecoa, kedua laba-laba, 3 kupu, yang terakhir ada siput. Lalu contoh pada kingdom Animalia vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada katak, yang ketiga ada ular, yang terakhir ada kucing. Nah, tugas hari ini yaitu silakan kalian mengerjakan latihan soal pada link berikut. Silakan catat linknya, lalu kalian buka di browser atau di Google Chrome. Lalu kalian isi, kalian screenshot hasil tugasnya ke Google Classroom kalian. Sekian dari Ibu, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.